Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Marcella Santoso selaku terdakwa JPO. Nah, kita tanyakan kepada Bang Hendarsam menanggapi pernyataan dari Marcella tersebut, silakan. Ya itulah yang saya katakan, itu kan fakta yang tidak terbantahkan. Kenapa maaf tadi Pak Rian, Prof. Leli, kenapa saya ingin memberikan suatu masukan juga gitu loh. Saya ini kan mahasiswa Anda juga, bisa saya katakan begitu. Jadi ketika kita konteksnya bicara tentang masalah apa yang dikatakan oleh Marcella Santoso, Prof. Rian menyatakan tentang masalah bagaimana penyampaian Pak Prabowo, pola komunikasi melebar kemana-mana. Prof. Leli juga gitu, ketika ngomong masalah ini, ya konteksnya masalah ini, ngomongin masalah rangkap jabatan, itu di mana gitu. Jadi maksud saya, akademis itu harus bertegak di jalurnya. Ketika kita membicarakan konten dan narasi tentang masalah ini, kita fokus di masalah ini. Kan? Kalau nggak akan selesai. Apa yang bisa Anda berikan terhadap masukan terhadap apa ya, obstruction of justice, apa yang dikatakan oleh Marcella Santoso dan kawan-kawannya, apa yang bisa Anda berikan, kontribusi apa yang bisa Anda tentunya langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang saat ini berada di studio menanggapi bahwa memang ada yang harus dilakukan begitu tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Maksud kami Pak Hendarsam. Iya, memang kalau dari segi gaya komunikasi, kita tiap presiden punya gaya komunikasi yang berbeda, mulai dari Bung Karno sampai terakhir ke Pak Prabowo. Jadi cara menarasikan pesan-pesan politiknya itu memang memerlukan persepsi yang sama, itu tidak bisa. Harus persepsinya berbeda karena tiap orang punya persepsi yang berbeda. Itu yang kedua. Bang Hendarsam kan orang hukum, tapi kan karena dia orang politik, dia juga ngomong politik. Saya juga harus tahu ya hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, masalahnya sekarang ini, adakah misalnya keinginan dari orang-orang yang berada di lingkungan Pak Prabowo yang memang di zaman Pak Prabowo ini sudah bagus sebenarnya penegakan hukumnya, tapi mungkin belum sepenuhnya bisa ditarik ya, karena Pak Jaksa Agung juga lihat, kita jadi tahu kalau dulu kita. Tapi kan ini kalau misalkan kita berbicara tentang adanya kekhawatiran dari masyarakat dengan adanya Indonesia Gelap ataupun tagar kabur aja dulu yang ternyata ada dalangnya di belakangnya, yang justru ini ada banyak kalau yang itu benar tersebut. Itu kan memang berarti dia berupaya untuk menghancurkan reputasi Pak Prabowo ya, dan juga menghancurkan semangat dan motivasi anak-anak Indonesia untuk tetap berada di negerinya sendiri. Pak Prabowo mengatakan negeri kita ini kaya raya, asal dikelola, asal Anda tidak rakus, asal Anda tidak korupsi. Sebenarnya yang merusak korupsi itu menurut saya lebih kejam dari pembunuhan loh Pak Windy. Sehingga siapapun dia, terutama para penguasa, hindarilah perilaku yang tidak membuat rakyatnya sejahtera tadi. Pikirkan, yang pertama saya lakukan adalah, bukankah ketika kepentingan rakyat memanggil, kepentingan individu dan kelompok kan harus bubar. Iya. Itu Pak Rian, intinya kan. Ini menjawab adanya kekhawatiran yang tadi juga telah disebutkan oleh Prof. Leli tersebut.
Jadi pertama saya tuh waktu pemilu milih Prabowo loh. Dan saya yakin dia bisa kan. Kedua, memang kalau dikatakan Indonesia gelap itu tidak benar-benar banget lah. Tapi kalau Indonesia itu tidak baik-baik saja, Wong Bu Sri Mulyani aja mengatakan kita punya masalah kok ya. Tapi konteksnya Indonesia gelap ini. Gelap itu memang tidak lah. Tapi kalau tidak baik-baik saja itu memang seperti itu. Tapi yang baku adalah kita harus lebih dingin menyikapi ini ya teman-teman semuanya ya. Karena supaya nanti justru pernyataan-pernyataan Bapak kita, teman-teman juga itu lebih membuat situasi lebih tenang begitu ya. Apabila ada sesuatu kegaduhan tambah gaduh lagi, nanti letih nanti semuanya. Lagi-lagi letih. Kenapa seperti saya katakan, apabila kita letih, presiden letih, timnya letih, rakyat letih, kita nggak waspada dan kita diambil oleh negara lain. Jadi yang penting adalah basicnya ya, satu kita setuju dengan Pak Presiden. Koruptor tangkap, koruptor menggerakkan yang lain tangkap. Itu paling penting. Hukum itu berbicara penegakan, bukan wacana. Betul. Jadi kita udah harus berbicara bahasa hukum. Kalau kita berbicara bahasa wacana, nanti hukumnya kalah. Saya sepakat dengan beliau tadi kan pakar hukum kan ya. Sudahlah, tangkap saja. Kalau diwacanakan jangan banyak-banyak, jangan rame-rame. Karena begini, kalau kita mau berbicara masalah apa yang disebut buzzer, jangan buzzer itu gak ekstrim, tapi apa pegiat media sosial. Lu di sebelahnya Pak Presiden tuh punya pegiat sosial yang paling top. Itu namanya Pak Raffi Ahmad. Kurang apa beliau? Jadi sebenarnya kalau masalah hal seperti itu gampang sekali ada beliau. Jadi jangan kemudian kita terlalu cemas. Atau gini, gunakan saja slogan yang sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo. Ingarso sung tulodo ing madio bangun karso tut uri handayani. Jadi di depan memberi contoh. Contohnya adalah mereka-mereka yang lagi berkuasa termasuk Pak Prabowo sendiri. Bang Hendar Sam itu kan harusnya bisa menjadi ingarso sung tulodo. Ing madio bangun karso itu di tengah membangun kemauan. Ayo kita kerja supaya Indonesia nggak gelap nih. Sebenarnya nggak gelap nih, lampunya dihidupin. Lampunya dari mana? Dari semangat, dari pembukaan lapangan kerja, dari kerja-kerja ekonomi yang terus meningkat, dari pengangguran yang dikurangi, kesehatan rakyat dan pendidikan yang dijamin misalnya. Terus ingarso sung tulodo ing madio mangun kasutut uri handayani yang di belakang yang sudah eksis yang apa misalnya ayo dorong, ayo maju, jangan takut. Jadi berikan motivasi itu. Jadi semuanya bekerja, baik yang ada dalam kekuasaan, saya sebagai pakar komunikasi politik saya bekerja di bidang saya. Tapi kan kalau saya nulis di koran, saya padanannya harus berdasarkan undang-undang juga, nggak bisa sembarang ngomong, harus berdasarkan teori. Satu Itu hal sebab yang membedakan antara pengamat sama pakar, beda itu. Kalau pengamat rajin demo aja bisa jadi pengamat, gitu kan? Ada satu bottom line yang teman-teman perlu kerjakan nanti ya. Saya pada waktu era Orde Baru saya jadi wartawan. Dan saya mendengarkan kata-kata seperti ini sering sekali. Kata yang mana? Pakar bekerjalah pada bidangnya. Jangan kemana-mana. Nanti kalau mendiskusikan, sudahlah kita belajar di masa lalu. Kita sudah melewati masa-masa itu. Kita sekarang masuk di dalam masa-masa, bukan saya nggak bilang demokrasi, nggak demokrasi kok. Kita di dalam masa-masa untuk bekerja bersama-sama tanpa kecemasan. Nah, janganlah teman-teman kemudian menambahkan hal-hal yang dulu kita cemaskan. Jadi saya kira hal yang bottom line adalah kita perkuat Presiden Prabowo, itu yang paling penting. Gimana cara memperkuatnya? Membuat presiden itu menciptakan rasa rekat di antara masyarakat. Kalau ada yang masalah, tangkep, ada datanya, kejaksaan doang, hukum selesai. Hukum itu hebat, kita tinggal eksekusi saja. Jadi yang baku adalah, sudahlah, hentikan kita punya diskursus yang itu memang buat galau. Kita yakin presiden bisa. Dan kedua, ajaklah para pakar untuk makin kritis loh ya, bukan pesimis, kritis. Karena sekarang kata pesimis kritis disamakan, kita ngeri jadinya. Karena kalau kita nggak kritis, bagaimana kita sama-sama mengisi. Baik. Itulah kira-kira Pak. Kita tanyakan lagi kepada Bang Hendar Sam, bahwa tadi catatan yang saya tangkap dari Pak Rian bahwa kita semua harus sama-sama kita rekatkan kebersamaan dan juga motivasi. Nah, motivasi sendiri yang harus diambil dari pemerintah ini seperti apa? Jadi apa yang dikatakan, nah kan kalau setelah saya kasih masukan kan tone-nya agak masuk ke konteksnya lah. Saya sepakat dengan itu. Jadi saya juga mengingatkan kepada guru-guru saya ini, para akademisi ini juga, kita jangan out of context, jangan menggiring opini ya yang di luar konteks.
Ketika kita berbicara tentang masalah ini, ya kita konteksnya pas masalah ini. Jadi saya itu saja sebenarnya, nggak banyak-banyak lagi saya sampaikan. Kita dukung apa yang dikatakan Pak Prabowo. Apa yang beliau sampaikan, gaya komunikasi beliau ingin mencerdaskan bahwa bangsa ini sedang baik-baik saja. Ya kan? Bahwa bangsa ini menuju ke arah yang jauh lebih baik. Dan oleh karena itu, kita kembali ke konteksnya. Ketika beliau sampaikan ini temanya masalah, kita fokus di sana. Kalau kita bicara konteksnya bahwa konteks masalah ini, kemudian kita cari-cari lagi kekurangan-kekurangan atau progres yang belum terlaksanakan, ya ini namanya nggak mencerdaskan, gitu loh. Itu yang saya maksudkan, gitu loh. Baik. Ya, jadi out of context, jadi nggak konstruktif, itu yang saya katakan. Ya, dari saya sekian, karena saya ada satu ini lagi. Udah, terima kasih Prof. Lely. Baik, ya. Baik. Prof. Pak Rian, makasih. Baik, ya. Bang Endar Sam. Prof. Lely, ini bagaimana caranya agar masyarakat ini tumbuh optimisme di tengah kendala yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga ini merupakan masalah global? Ya, motivasi yang ada di diri masyarakat itu sebenarnya bisa dipancing. Reaksi positif atau negatif terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi menurut saya mereka yang berada di lingkungan Pak Prabowo pun harus berani memberitahu lah. Mungkin gimana ya, bukan memerintahkan Pak Presiden lah. Pak, yang ini nanti bisa menimbulkan sesuatu di tengah masyarakat. Mungkin narasinya perlu dirubah. Pak Prabowo seringnya kan spontan nih ngomongnya. Nah, tapi maksudnya ingin memacu semangat. Tapi kan persepsinya beda-beda nih. Nah, saya tidak menurunkan atau menaikkan, tuntun saya dari awal sampai akhir sama. Nah, karena apa? Karena saya juga harus ngerti hukum, politik juga, orang politik itu politisi bicara politik, politik bicara hukum. Semuanya antara politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Jadi, masyarakat juga mungkin bisa melihat nih, Anda membutuhkan seperti apa nih yang ingin Anda. Oh, buka lapangan kerja lebih banyak, kami nggak percaya dengan informasi misalnya dari siapa. Pak Prabowo tolong dengar kami butuh. Jadi rakyat ini punya saluran. Salurannya kemana? Wakil rakyat udah sibuk masing-masing bicara kekuasaan. Itu juga yang selalu menjadi PR yang kita harapkan ke depannya juga saya ini harap bisa media diperbaiki. TV One ya, terutama bisa menghadirkan narasumber yang bisa bersuara tapi tidak provokatif. Iya, kita berharap juga ini ke depannya juga akan lebih baik lagi untuk secara keseluruhan. Pak Rian, kita ketahui tadi sudah jelas poinnya. Kalau ada koruptor, tangkap. Jangan tangkap aja, hukum. Oh, hukum. Berat-beratnya, begitu loh. Dan tapi ini satu hal yang dari pengalaman kita, pembelajaran kita hari ini ya. Nomor satu, ada satu hal yang saya pribadi sebagai, saya bukan pengamat. Pengamat tuh berarti ngeliat bola tapi nggak bisa main bola. Kita kan dosen ya. Dan saya juga praktisi. Nomor satu, kita melihat bahwa model komunikasi presiden sekarang ini, dibantu sama teman-teman deh. Karena ini secara implisit menampakkan perlunya ditambahkan rasa percaya diri. Dengan mengatakan seperti itu, nampaknya ada yang hilang itunya. Jadi kan kita sayang. Kedua, harus lebih rileks. Orang boleh mengatakan stylenya beda-beda, iya. Tapi ketika bukan santai loh, rileks itu artinya dengan tahu mengatasi, memilih kata, diksi, bahkan gesture. Dengan demikian kita nggak usah terlalu dibuat-buat, tetap style seperti Pak Prabowo seperti itu. Nah, dua hal itu paling penting agar dalam komunikasi ke depan, baik itu kontennya, stylenya itu sedikit diperkuat sehingga kita termotivasi. Contohnya gini. Termotivasi itu? Bentar, lagi. Gini, termotivasi karena Pak Presiden kita pede gitu kan ya, termotivasi. Mas, seandainya gini Pak Presiden bilang, ini ada yang bilang Indonesia gelap. Coba kita nggak usah khawatir, saya akan buat terang benderang Indonesia. Kita tunggu bagaimana Indonesia ke depannya ini menjadi lebih cerah, terang benderang. Terima kasih Prof. Lely, terima kasih Maria, dan juga terima kasih Bang Endar Sam waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.